Nah, dalam hadis Nabi banyak pembahasan tentang Dajjal banyak. Dan salah satunya, hadisnya panjang sekali, menceritakan tentang seorang dari Palestina, namanya Tamim Ad-Dari Nasrani. Dia pelaut, dia mengadakan pelayaran bersama 30 awaknya, semua awak kapalnya itu Nasrani dari Palestina. Lalu ketika mereka berlayar, tiba-tiba mereka diterjang oleh ombak badai. Ya, selama 1 bulan, diombang-ambingkan perahu mereka, bahtera mereka. Dan akhirnya mereka sampai ke sebuah pulau kecil, mereka turun dari bahtera mereka, lalu disambut oleh makhluk yang aneh. Makhluk itu serba berbulu, sehingga tidak jelas mana kepalanya, mana duburnya. Mereka masih heran melihat makhluk itu, tiba-tiba makhluk itu berbicara. Ya, mengatakan, ya, ada laki-laki di dalam biara di pulau ini ingin jumpa dengan kalian, ingin mendengar berita-berita tentang dunia luar sana. Mereka kaget, mereka tanya, siapa kamu? Dia jawab, ana al-jassasah, aku adalah al-jassasah. Nah, akhirnya mereka tinggalkan makhluk ini karena mereka takut, jangan-jangan ini syaitan betina gitu. Nggak taunya berapa lama mereka berjalan, mereka lihat ada biara. Mereka masuk ke dalam biara itu, dan ketika mereka masuk, begitu kami masuk ke dalam biara itu, ternyata di dalamnya ada orang terbesar yang pernah kami lihat. Jadi orang besar gitu. Tapi orang besar ini terikat. Di tangannya dia terikat begini, dan di kakinya dia terikat dari lutut sampai mata kakinya terikat oleh besi. Jadi nggak bisa bergerak orang. Tapi orang ini bisa berbicara, dan dia langsung bertanya, beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Baisan ini nama sebuah desa di Palestina, dan memang ini desa pertanian di zaman itu, dan banyak pohon-pohonannya, termasuk pohon kormanya banyak dan berbuah banyak. Maka ditanya kembali oleh Tamim Ad-Dari, pimpinan rombongan ini, tentang apanya kamu tanyakan? Aku bertanya pada kalian tentang kormanya, apakah sudah berbuah? Maka dijelaskan, iya. Maka dia berkata, ketahuilah kurma Baisan hampir tidak membuahkan lagi. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang Danau Tiberias. Nah, Danau Tiberias adalah sebuah danau di Palestina bagian utara, sudah dekat Suriah dan Lebanon. Maka ditanya lagi, tentang apanya yang kamu tanyakan? Apakah ada airnya? Dijawab, airnya banyak. Maka dia kata, ketahuilah air Danau Tiberias hampir akan habis. Terus dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang mata air Zuhor. Tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Maka dijawab, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang buta huruf. Bagaimana keadaan? Siapa yang dimaksud nabinya orang-orang buta huruf? Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, Tamim Ad-Dari ini, pimpinan rombongan ini, bahkan seluruh rombongan ini Nasrani semua. Tapi walaupun mereka Nasrani, mereka orang Arab, ya, sehingga mereka dengar kabar tentang Nabi Muhammad SAW. Mereka jawab, Nabi itu telah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Artinya saat itu Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Terus dia bertanya lagi, apa yang orang-orang lakukan terhadap Nabi tersebut? Maka diberitahu bahwa Nabi itu menang atas bangsa Arab di sebelahnya dan mereka sekarang mentaatinya. Apakah orang-orang Arab memerangi Nabi itu? Maka dijawab, iya. Lalu ditanya, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Maka kami beritahu bahwa Nabi itu menang atas bangsa Arab dan sekarang orang-orang Arab mentaati dia. Maka laki-laki ini bertanya, itu sudah terjadi? Maka kami jawab, iya. Maka kata dia, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik bagi mereka untuk mentaati Nabi. Nah, terus tiba-tiba kata laki-laki ini, ukhbirukum anni, akan kuberitakan kepada kalian siapa dia. Ana al-Masihud Dajjal. Akulah al-Masihud Dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar, maka aku akan keluar. Aku akan melintasi bumi, aku tidak akan biarkan satu kampung pun, kecuali aku singgahi total 40 hari 40 malam. Kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota ini diharamkan bagi. Setiap kali aku ingin memasuki salah satu dari dua kota itu, malaikat membawa pedang kuat menghadangku, menghalangiku dari tempat itu, dan di setiap jalannya terdapat para malaikat penjaga. Selesai pembicaraan antara laki-laki yang terikat ini dengan rombongan yang dipimpin Tamim Ad-Dari. Mereka tinggalkan pulau itu, tapi mereka tidak pulang ke Palestina karena mereka penasaran. Akhirnya mereka langsung ke Madinah menjumpai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ditemui oleh Nabi kita, habis lepas sholat maghrib, Nabi menemuinya, dan ternyata pembicaraannya panjang. Sampai Nabi sudah lewat azan Isya pun belum keluar. Maka akhirnya Nabi keluar tuh
sudah selesai azan Isya, bahkan orang menunggu-nunggu Nabi keluar, Nabi pimpin sholat Isya. Selesai sholat Isya, Nabi langsung naik mimbar. Nabi jelaskan bahwa Nabi didatangi oleh seseorang yang menceritakan begini dan begitu, panjang lebar dia ceritakan. Dan laki-laki ini di ujung pembicaraan dengan Nabi langsung masuk Islam. Ya. Makanya Tamim Ad-Dari ini termasuk seorang sahabat radhiyallahu anhu yang sering meriwayatkan hadis, ya. Dan itu tentunya sesudah peristiwa ini. Jadi Nabi setelah menjelaskan panjang lebar ceritanya Tamim Ad-Dari, dia pukul tongkat pendek yang dia pegang di atas mimbar. Dia pukul. Hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi. Inilah thayyibah, inilah thayyibah, inilah thayyibah. Nama lain dari kota Madinah. Ya, nama lain kota Madinah itu thayyibah, ya. Maka Nabi terus berkata, ingat, apakah aku sudah ceritakan pada kalian? Semua para sahabat menjawab, ajal, benar. Apa yang dikatakan Tamim Ad-Dari membuatku takjub, kata Nabi. Ceritanya sama seperti yang kuceritakan pada kalian tentang Dajjal, tentang Madinah, dan tentang Mekah. Ya, Masya Allah. Terus habis itu Nabi menunjuk ke arah selatan. Nabi bilang Dajjal akan keluar dari sana, dari selatan, ya, ke arah Yaman. Tapi Nabi bantah, oh enggak, dari utara. Nabi tunjuk ke arah Syam. Oh tidak dibantah lagi sama Nabi. Akhirnya Nabi tunjuk ke timur. 3 kali Nabi menunjuk ke arah. Mudah-mudahan maksudnya bukan Indonesia. Tapi yang jelas begitu hadis. Artinya para ahli hadis kemudian menyimpulkan dengan Nabi sempat menunjuk ke beberapa arah tapi dibantah sendiri oleh Nabi, semakin menunjukkan bahwa memang tempat keluarnya Dajjal itu majhul. Majhul itu artinya misterius, ya, tidak jelas dari mana. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dari hadis panjang ini kita dapat menyimpulkan satu, bahwa Dajjal itu insanun, manusia. Karena sewaktu Tamim Ad-Dari menyampaikan kepada Nabi, begitu kami masuk biara, kami lihat ada a'zamu insanin, ya kan, manusia besar, ya kan, yang sedang terikat, begitu ya. Nabi nggak bantah. Berarti Dajjal ini insan, manusia. Ya, Dajjal itu bukan jin, ya kan, bukan monster, gitu ya. Tapi Dajjal itu manusia. Cuma manusia yang tentunya punya keluarbiasaan. Salah satu keluarbiasaannya adalah dia berusia panjang. Ya, bayangkan di zaman Nabi sudah terikat di sebuah pulau entah di mana, dan kita nggak punya kewajiban untuk cari tahu, nggak ada. Bagi Allah tentunya memanjangkan usia seseorang itu bukan perkara rumit. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam saja dalam riwayat dikatakan usianya sampai 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi bagi Allah memanjangkan umur Dajjal ya bukan hal yang aneh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus keluar biasaan yang kedua dari Dajjal ini, Allah mengizinkan Dajjal mampu meramalkan beberapa kejadian. Ya, di antaranya dia mengatakan bahwa kurma baisan tidak akan berbuah lagi. Dan jujur saja, sekarang semenjak negara palsu Israel yang menjajah Palestina, yang namanya desa Baisan ini sudah diganti namanya, Pak, menjadi nama Ibrani, Bet-Shan. Dan dia sekarang sudah tidak lagi menjadi kota pertanian atau desa pertanian, tapi dia sudah menjadi kota modern, ya, menjadi salah satu tujuan wisata. Karenanya banyak tanaman-tanaman, pohon-pohonan termasuk korma sudah ditebang, dan yang bermunculan motel-hotel, ya kan, penginapan dan sebagainya. Begitu. Nah, karenanya ramalan Dajjal tentang buah korma Baisan sudah nggak akan berbuah lagi, ya sekarang sudah terjadi. Begitu juga dengan Danau Tiberias. Danau Tiberias itu sekarang sudah surut sekali airnya, sekalipun belum habis, ya, tapi sudah surut airnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu jawaban atas pertanyaan makhluk seperti apakah Dajjal. Terus yang berikutnya, kita perlu menjawab juga pertanyaan bentuk-bentuk fitnah yang dibawa Dajjal itu seperti apa. Salah satu fitnah yang Dajjal bawa adalah ketika dia muncul nanti, dia akan mengklaim, akan memproklamasikan dirinya sebagai Tuhan. Dia akan mengatakan, Ana Rabbukum, akulah Rabb kalian. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, ketika Dajjal nanti keluar, dia akan menyatakan dirinya sebagai Rabb. Tetapi dia bukan Rabb, karena tidak ada manusia yang bisa melihat Rabb kecuali setelah kematiannya. Jadi kita semua ini nggak sanggup melihat Tuhan, Pak. Karena apa? Karena kita makhluk yang dimensinya tidak selevel dengan dimensi untuk mampu melihat Allah Ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, Pak. Dulu pernah ada seorang Nabi Allah yang mulia, Nabi Musa alaihissalam, minta diizinkan Allah untuk melihat Allah. Sama Allah dijawab, lihat aja ke gunung. Kalau kamu lihat gunung itu sanggup, ya kan, kamu bisa lihat aku, kata Allah. Ternyata begitu melihat gunung kena refleksi pancaran Allah, sinar Allah saja, menyebabkan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan, kan. Maka setelah itu dia bangun, dia pun istighfar, ya. Tidak lagi memohon permintaan yang tidak pada tempatnya, gitu. Nah, jadi kata Nabi, kalau nanti Dajjal muncul, dia mengaku dirinya Rabb, hendaknya kalian tidak mengimaninya.
Kenapa? Karena tidak mungkin manusia bisa melihat Rabb. Nah, kemudian dalam hadis yang lain lagi, Nabi juga bersabda, "Innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar." Sesungguhnya Dajjal itu a'war, bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak bermata sebelah. Ya, maksudnya bukan Dajjal itu matanya satu di tengah, Pak. Ini kebanyakan orang begitu gambarannya. Tidak. Dajjal itu matanya dua, tapi salah satunya cacat, ya, sehingga dia nanti tampilannya matanya sebelah saja, gitu. Nah, jadi itu pegangan juga buat kita. Ada lagi pegangan buat kita. Nabi pernah bersabda, "Baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katib." Di antara kedua matanya Dajjal, maksudnya di dahinya, itu akan ada tulisan kafir yang sanggup dibaca oleh setiap orang beriman, baik orang beriman itu literate or illiterate. Baik orang beriman itu bisa baca tulis maupun tidak bisa baca tulis. Ya, syarat bisa melihatnya apa? Iman. Jadi walaupun orang nggak berpendidikan sekalipun, tapi kalau imannya nyala, Dajjal muncul, dia akan sanggup lihat tulisan kafir di jidatnya Dajjal. Ya, tapi sekalipun orang profesor, ya kan, tapi nggak punya keimanan, ya, nanti begitu melihat Dajjal, si orang yang nggak berpendidikan bilang, wah Dajjal. Si profesor ngamuk deh. Enak aja lo bilang Dajjal, dari mana lo tahu? Itu tulisan kafir di jidatnya, lo nggak lihat? Ah, nggak ada, dia ucap-ucap mata nggak ngelihat gue. Namanya orang kafir, ya kan, nggak bisa ngelihat. Ya, itu jaminan dari Nabi. Nah, jadi fitnah pertama Dajjal itu adalah dia akan mengklaim dirinya, ana rabbukum. Ya, aku adalah Rabb kalian. Mirip ucapan siapa? Ucapan Firaun, ya. Firaun dahulu saking jumawanya, arogannya, dia kemudian berani mengatakan di hadapan rakyat Mesir, ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi. Ya. Lihat tuh Sungai Nil. Ya, apa mau dilihat apa? Dia ingin mengatakan Sungai Nil itu gue yang nyiptain gitu. Paling lepeyang kata orang Betawi. Tapi ya begitu, karena orang takut sama Firaun, akhirnya mengimani Firaun itu Tuhan. Jadi sepanjang zaman ada saja orang-orang tertentu yang sedemikian merasa dirinya hebat gitu kan, terus akhirnya overacting gitu, togho, melampaui batas. Makanya disebutnya taghut, ya kan. Penguasa yang zalim itu yang melampaui batas itu disebutnya taghut. Dan mereka ini bermunculan sepanjang zaman, Pak. Dujail ini Dajjal-Dajjal kecil gitu kan, sebelum Dajjal yang beneran muncul nanti. Ya, termasuk di Suriah kemarin kan, alhamdulillah bulan Desember tumbang dia rezim Al-Assad itu. Karena rezim Al-Assad ini dahsyat, Pak, kezaliman mereka. Dan sebagian orang masih menyangka Presiden Hafiz Assad dan anaknya Bashar Assad itu mereka Muslim. Mereka bukan Muslim, Pak. Mereka musyrik. Keyakinan mereka namanya agamanya Alawid. Nah, Alawid itu Syiah ekstrim. Ya, yang di dalam ajarannya adalah mengimani bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Tuhan. Jadi syahadat mereka dengan kita jauh berbeda, Pak. Syahadat mereka bunyinya asyhadu alla ilaha illa Ali bin Abi Thalib. Bayangkan. Dan mereka sebagai penguasa yang jumawa, yang arogan, mereka pun lama-lama menanamkan dalam diri mereka ya sifat narsis gitu, ya megaloman. Ya, sampai seringkali tentara-tentara Bashar al-Assad itu suka iseng aja manggil seorang pemuda, ucapkan kalimat la ilaha illa Bashar al-Assad, tidak ada Tuhan selain Bashar al-Assad, maksudnya presidennya. Nah, kalau laki-laki ini mau, ya udah dibebaskan. Tapi kalau nggak mau dia mengucapkan la ilaha illallah karena dia berkeyakinan tauhid, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disiksa apa sampai mati. Nah, jadi alhamdulillah salah satu taghut sudah tersingkirkan, ya. Cuma sayang banyak di antara kita yang karena nggak tahu berita-berita sebenarnya tentang Suriah, ya kan, kita masih saja mengatakan janganlah Indonesia disuriahkan gitu. Ya, padahal Suriah ini sedang menuju kebaikan sekarang. Ya, makanya sekarang yang menyerang Suriah banyak, Pak. Termasuk Iran dan Israel kerjasama menyerang Suriah. Dua pihak yang selama ini kita kira kayaknya kucing dan anjing gitu kan. Padahal hakikatnya mereka di belakang layar kerjasama, Pak. Ya. Nah, jadi saudara rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, fitnah yang dibawa Dajjal itu adalah dia akan mempunyai surga dan nerakanya sendiri. Dan Nabi bersabda, jannatuhu nar wa naruhu jannah. Surga yang dibawa Dajjal itu itulah nerakanya Allah Ta'ala. Dan neraka yang dibawa Dajjal itulah surganya Allah Ta'ala. Makanya dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan bahwa Dajjal nanti akan menawarkan dua sungai. Sungai air dan sungai api. Ya. Bila kalian, wahai kaum beriman, ditawarkan dua pilihan itu, pilihlah sungai apinya Dajjal. Dan pejamkan mata kalian, ciduklah api itu dengan membaca awal surat Al-Kahfi. Niscaya yang kau akan rasakan, ya api itu sebagai air yang jernih, kata Nabi. Masya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, fitnahnya Dajjal adalah dia akan berkolaborasi dengan setan dari kalangan jin untuk menipu manusia. Dan salah satu hadisnya yang sangat terkait dengan masalah ini adalah muncul seorang pemuda Arab, lalu Dajjal bertanya, apakah engkau beriman aku ini Rabb? Ya, diam aja laki-laki Arab ini. Terus kata Dajjal, apa pendapatmu seandainya ayah ibumu yang sudah mati aku hidupkan lagi, apakah engkau akan beriman aku ini Rabb? Kata laki-laki Arab ini, iya. Tiba-tiba muncul ayah ibunya yang sudah meninggal dan berkata kepada pemuda Arab ini, hai anak kami, inilah Tuhanmu yang benar. Langsung sujud dia di depan Dajjal. Padahal itu bukan ayah ibunya, tapi itu adalah setan dari kalangan jin
jin yang berkolaborasi dengan Dajjal untuk menipu manusia. Jadi mereka menjelma sebagai seolah-olah ayah dan ibu pemuda ini, padahal sebenarnya bukan. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini fitnah yang berikutnya. Nah, fitnah yang terakhir, Dajjal itu dengan izin Allah sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah. Ya, jadi ini hadisnya agak panjang. Nabi bersabda, ada seorang pemuda beriman yang mendatangi Dajjal, kemudian dicegat sama bala tentara Dajjal. Mereka bertanya, mau kemana engkau? Aku ingin menemui laki-laki itu. Apa engkau tidak beriman pada Rabb kami? Nah, Rabb kami nggak samar kayak gitu, kata pemuda ini. Ya, mengecilkan maksudnya si Dajjal. Akhirnya marah mereka. Para bala tentara ini ya, namanya fansnya Togut kan. Ya, kalau udah ngebelain Togut kan, noraknya luar biasa gitu kan. Wah, udah kita bunuh aja laki-laki ini. Nanti dulu. Kita nggak boleh ngebunuh orang sebelum dapat izin dari Tuhan kita kan. Itu udahlah, kita bawa aja dia ke depan, ke hadapan Tuhan kita. Dibawa ke hadapan Dajjal. Akhirnya Dajjal bertanya, kamu beriman aku sebagai Rabbmu? Tidak, kata si pemuda ini. Akhirnya sama Dajjal, hai, pengawalku, siksa dia. Disiksa, dipukuli Pak, badannya, mukanya dipukuli gitu kan. Ditanya lagi sama Dajjal, apa sekarang kamu beriman pada aku? Oh tidak, ya kan? Akhirnya Dajjal memerintahkan agar laki-laki ini digergaji Pak, dari ujung kepala sampai selangkangannya. Terbelah dua, berdarah ya. Dajjal jalan di antara dua tubuh. Lalu dengan satu perintah kata Dajjal berdiri, nyatu lagi tubuhnya, berdiri lagi. Terus Dajjal nanya sama dia, apakah kau sekarang beriman kepadaku sebagai Rabb? Kata pemuda ini, justru aku semakin yakin dengan sabda Nabi bahwa engkau lah Dajjal. Ya, maka laki-laki ini berkata kepada khalayak ramai, hei ketahuilah bahwa inilah Dajjal yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Dajjal murka, ya kan? Untuk kedua kalinya dia berusaha untuk menyembelih orang ini, tapi tidak diizinkan Allah Ta'ala. Nah, kemudian akhirnya Dajjal memerintahkan anak buahnya lempar dia ke dalam api neraka. Dilempar ke dalam api neraka, ya, Dajjal. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu menyangka bahwa laki-laki ini tersiksa dalam api neraka, Dajjal. Padahal dialah orang yang mati syahid dan merasakan kenikmatan surga Allah yang tertinggi. Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi saudara rahimakumullah, ini semua bentuk-bentuk fitnah yang akan ditampilkan oleh Dajjal, dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah Dajjal ini. Karenanya bagian yang paling penting sudah barang tentu bagian terakhir, yakni bagaimana kita melindungi diri dan keluarga kita dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Secara garis besar ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita memiliki solusi yang fundamental, dan dalam hal ini hadisnya berbunyi, apabila Dajjal keluar dan aku masih ada di tengah-tengah kalian, cukuplah aku yang menghadapi Dajjal. Dan bila mana Dajjal keluar sedangkan aku sudah nggak ada di tengah-tengah kalian, ya kan, kalian masing-masing harus menyelamatkan diri, ya, dan Allah Ta'ala akan menjadi penggantiku untuk melindungi kalian. Masya Allah. Berarti apa perintah Nabi dalam hal ini? Dan kita sekarang sudah hidup tanpa Nabi kan, Nabi sudah wafat kan, jadi nggak mungkin kalau Dajjal keluar sekarang kita berharap Nabi yang melindungi kita, nggak mungkin, Nabi sudah wafat. Berarti yang harus kita lakukan adalah mengokohkan ya connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengokohkan tauhid kita, iman kita Pak. Itu satu-satunya hal yang bisa memelihara diri kita dari fitnah Dajjal, dan ini solusi yang fundamental. Solusi fundamental berarti kesimpulannya adalah pastikan kita menjadi mukmin, muwahhid, ahli tauhid, orang beriman yang tauhidnya itu murni dan istiqomah. Ya, itu satu. Adapun yang sifatnya solusi praktikal ada 4. Yang pertama, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca tasyahud terakhir dalam sholatnya, sebelum salam kanan salam kiri, berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara dengan membaca doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Ini para sahabat Nabi biasa membaca doa ini menjelang akhir sholat mereka. Dan kita yang hidup sekarang lebih perlu lagi dengan doa ini. Karena apa? Karena kita nggak tahu, jangan-jangan generasi kita atau generasi anak kita munculnya Dajjal. Ya. Kemudian yang kedua, Nabi bersabda, man sami'a bid-Dajjal falyan'an. Barang siapa mendengar bahwa Dajjal mendekat ke kampung halamannya, ke negerinya, ke kotanya, ke desanya, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Ya. Karena demi Allah, ada seseorang yang asalnya beriman, tapi karena dia penasaran ingin ketemu Dajjal, begitu dia ketemu Dajjal, dia malah menjadi hambanya Dajjal. Dan itu diantaranya yang dialami pemuda Arab tadi Pak, ditipu sama Dajjal dengan kolaborasi jin yang
menyerupai ayah ibu yang sudah meninggal. Jadi jangan sekali-kali punya ambisi ingin ketemu Dajjal. Yang ketiga, barang siapa hafal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir dari suratul Kahfi, niscaya dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Ingat ya, hafal ya Pak ya, bukan membaca ya. Jadi jangan berpikir kalau Dajjal muncul, ya tenang aja kita cari Quran, cari mushaf, kita baca gitu. Udah keburu panik Pak, keburu panik. Makanya harus jadi hafalan. Ya, jadi Nabi bilang, barang siapa hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir suratul Kahfi, niscaya dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Jadi boleh 10 ayat pertama boleh, 10 ayat terakhir boleh. Syukur-syukur seluruh Kahfinya dihafalkan. Kemudian yang terakhir, nah ini hadisnya atau kiat yang terakhir ini kiat yang paling besar ini modalnya. Nabi bersabda, tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diintervensi, diacak-acak oleh Dajjal illa Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap jalan dan lereng bukit dari dua kota ini dijaga barisan para malaikat ya. Jadi ini solusi atau kiat yang terakhir ini kiat yang seandainya Allah bukakan pintu rezeki kita ya kan, kita hijrah ke Mekah atau Madinah ya, silahkan saja. Tapi pada akhirnya harus disadari bukan tinggal di Mekah Madinah yang menjadi jaminan, tapi memiliki iman yang yang shadiq, yang jujur dan istiqomah, itu yang jadi kunci. Karena apa? Karena Nabi pernah bersabda suatu ketika, hari pemurnian, hari pembebasan. Tahukah kalian hari pemurnian, hari pembebasan itu apa? Para sahabat bertanya, nggak tahu ya Rasulullah, maksud engkau apa? Hari pemurnian adalah hari di mana nanti Dajjal akan mendaki Bukit Uhud bersama pengikut-pengikutnya. Lalu dari atas Bukit Uhud, dia akan memandang kota Madinah, lalu dia akan menunjuk ke arah suatu tempat, dia bilang, Istana Putih itu Masjidnya Ahmad, maksudnya Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya, waktu Nabi menyampaikan hadis ini, Masjid Nabawi itu terbuat dari tanah sederhana, warnanya coklat. Tapi zaman kita sekarang, Masjid Nabawi warnanya apa? Putih ya kan, dan gedung besar itu kayak istana gitu kan. Nah jadi kata Dajjal, kalian lihat Istana Putih itu Masjidnya Ahmad. Terus dia turun dari Bukit Uhud, ingin masuk kota Madinah, tapi nggak sanggup, dijaga barisan malaikat. Akhirnya dia pergi ke suatu bukit bergaram, dia pijak 3 kali terasnya, serambinya, yang menyebabkan kota Madinah mengalami gempa 3 kali, getaran 3 kali. Dan akibat gempa itu, semua laki perempuan munafik, semua laki perempuan fasik meninggalkan kota Madinah, ya, menyambut panggilan rayuan ya si Dajjal ini gitu. Nah, kata Nabi, itulah hari pemurnian, hari pembersihan kota Madinah ya dari hadirnya kaum munafik dan kaum fasik.